Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Budi CBM Channel. Hari ini saya akan berbagi pengalaman atau share bagaimana cara merakit sebuah terminal listrik atau stop kontak listrik ya, seperti ini, dengan kabel dan juga stekernya. Cara merakit yang benar seperti apa? Ikuti video saya sampai selesai dan jangan lupa di like dan subscribe-nya dulu. Nah, di sini untuk bahan-bahan merakit terminal, di sini sudah saya siapkan sebuah terminal listrik ya dengan 4 lubang colokan listrik, terus satu buah steker bulat ya seperti ini, terus kabel secukupnya ya buat teman-teman. Ini saya kurang lebih 3 meteran ya, 3 meter kabel, isinya kabel serabut 0,75 kali 2, jadi ini kabelnya serabut isi 2 ya, 2 kabel. Terus alat yang dibutuhkan hanya dengan 3 buah alat, yaitu obeng, cutter, dan juga tang potong ya. Bagaimana cara merakitnya? Baik, saya akan mulai. Pertama-tama saya akan membuka dulu steker ini ya. Ini di dalamnya ada skrup, jadi kita harus buka dulu sebelum kita pasang. Oke, sudah terbuka ya. Terus, nah di dalamnya seperti ini. Jadi ini nanti kabel masuk ke sini ya. Yang satu ke sini, yang satu ke sini, karena isinya 2. Terus ini untuk pengikatnya atau penguncinya supaya kabel tidak bergoyang ya. Terus jangan sampai longgar, ini harus kencang. Baik, saya akan kendorkan dulu atau buka dulu ininya, mengunci kabelnya. Oke, dan selanjutnya kita akan kendorin dulu yang ini, skrup yang ini ya. Ini nyambungnya ke depan, nanti untuk nyolok ke stop kontak listrik yang di tembok atau di terminal lagi ya, seperti itu. Ini dikendorin dulu. Oke, kalau sudah, nah ambil ujung kabel yang satu ya, ini kan ada 2 ujungnya, jadi ini untuk yang ke steker. Setelah itu sebelum dikupas, baiknya diukur dulu ya ini, jadi kira-kira 3 cm kita kupas sampai di sini nih ya, jadi jangan sampai terlalu banyak kebuang, dikupas dulu supaya nanti ini bisa terkunci ininya ya, yang bagian kabel hitamnya ini, kulit kabel hitamnya ini nanti terkunci di sini nih, seperti itu. Kurang lebih 3 cm saya akan kupas dulu menggunakan cutter. Dan perlu diketahui untuk kebutuhan listrik atau terminal ini ya digunakan untuk yang alat listrik yang tegangannya nggak terlalu besar ya. Ini bisa untuk mesin cuci atau rice cooker atau mungkin juga lemari es, ini bisa ya. Kalau untuk mesin jet pump itu tidak direkomendasikan. Kabelnya lumayan agak keras ya, kulit kabelnya karena tebal. Dan hati-hati pada saat mengupas kulit kabel yang bagian luar atau yang hitamnya ini dengan menggunakan pisau cutter. Jangan sampai kulit kabel yang bagian di dalam jangan sampai ikut terkupas juga ya, karena bisa mengakibatkan korslet seperti itu. Jadi kabel ini atau terminal ini hanya digunakan untuk yang bertegangan kecil ya, untuk ngecas HP seperti itu. Fungsinya ya selain ngecas HP, ini untuk memanjangkan jalur stop kontak di rumah teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini udah terkupas. Nah, sekarang untuk bagian kulit kabel yang di dalam ini ada 2 ya.
ada yang warna biru sama yang warna hitam. Tinggal dikupas di bagian ujungnya ya, dua-duanya, yang kabel biru sama kabel hitam dikupas kurang lebih 5 mili ya, kurang lebih 5 mili kupas menggunakan pisau cutter. Oke, ini sudah terkupas ya. Setelah itu kita putar-putar dulu ini tembaga serabutnya, lalu kita lipat seperti ini ya, dilipat seperti ini agar nanti pada saat dikunci oleh skrup bisa kencang ya, atau tidak kendor. Oke, setelah dikupas, lalu ujung kabel yang biru sama yang hitam ini kita masukkan ke sini ya. Ini mau dibolak-balik juga sama, nggak apa-apa, karena ini untuk arus listrik AC ya. AC itu jalur listrik yang bolak-balik, berbeda dengan ke arus DC. Atau kalau DC itu arus listrik ini jangan sampai terbalik karena searah seperti itu. Oke, ini saya kencangkan secukupnya, jangan terlalu kencang banget ya, karena bisa malah menjadi putus ini tembaganya. Oke, yang biru juga saya kencangkan. Oke, secukupnya. Nah, setelah itu untuk bagian di belakang ini ya, yang bagian kulit kabel hitamnya itu, nah seperti ini ya, jadi nanti akan terkunci dia di bagian kulit kabel ini. Jadi aman lah kalau misalkan ditarik-tarik juga, misalkan jangan sampai kendor ini, skrup ininya harus kencang. Oke, ini saya sementara dulu ya, yang penting asal masuk dulu skrup yang satu, terus yang satunya lagi masukkan menggunakan obeng plus ya. Oke, tinggal yang satu lagi saya kencangkan. Nah, ini sudah saya kencangkan ya di bagian belakangnya ini. Ini aman ya, ditarik-tarik juga karena ini sudah kejepit sama pengunci kabelnya. Setelah itu baru dipasang penutup stekernya ini. Nah, dan juga pastikan ini harus masuk ke sini, ada jalurnya ya. Ini. Oke, setelah masuk dan kelihatan rapat ya, skrupnya dikencangkan kembali. Nah, setelah dirasa sudah kencang, kita buka, lepasnya obengnya. Terus setelah itu mesin pun ya. Oke. Ini sebelum itu harus dicek dulu ya, dipastikan dulu ini harus rapat ya, jangan sampai ada yang renggang ya, ini harus rapat. Ini tandanya sudah kencang ya, ini sudah saya tarik-tarik juga, kabelnya udah saya tarik-tarik, ini sangat kencang sekali ya, bakalan copot lah. Setelah itu saya akan buka terminal ini ya, yang terminal 4 lubang ini saya buka dulu untuk menyambungkan kabelnya ke terminal. Ini skrupnya ada 2 untuk membuka cover terminalnya. Setelah itu sudah terbuka. Nah, di sini ada buat menyambungkan kabelnya di sini ya. Ini sini buat kabelnya di sebelah, dan juga yang di sini juga. Terus ini juga ada pengunci kulit kabelnya yang tadi seperti di steker. Ini juga harus dibuka dulu. Ini pastikan lepas ya, copot dulu aja.
Nah, setelah itu ujung kabel yang buat ke terminal ini kita ukur dulu sebelum dikupas ya. Sebelum dikupas diukur dulu berapa senti yang akan dikupas kulit kabel yang hitamnya ini ya. Jadi prosesnya hampir sama seperti menyambungkan ke steker. Ini kurang lebih ada 5 cm. Ini harus dilebihkan ya ujungnya ya, jangan pas gini, jadi harus dilebihkan dulu karena nanti ujungnya ini kan akan dikupas, ujung kabelnya ini, jadi harus dilebihkan. Jadi yang dikupas kabel hitamnya ini kurang lebih 5 cm. Kita kupas lagi menggunakan pisau cutter seperti yang saya sampaikan tadi. Pada saat mengupas kulit kabel yang hitam, bagian kulit kabel yang di dalam jangan sampai terkelupas atau terpotong oleh pisau cutter ini. Karena kalau misalkan terkelupas dua-duanya, nanti akan menimbulkan korslet listrik ya. Oke, sudah terkelupas. Kita tarik ke depan, keluarin kulit kabel yang hitamnya. Setelah itu seperti yang di awal tadi, ujung kabel ini harus dikupas ya, kurang lebih 5 mili lah, seperti itu. Kabel yang hitam sama yang kabel biru dikupas kurang lebih 5 mili. Ini sambil diputar ya, agar kabel serabutnya tidak berserakan seperti itu. Kalau sudah terkelupas seperti yang tadi, ini yang dilipat ya, dilipat jadi dua seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, dilipat seperti ini. Nanti skrup ini akan menjepit ke sini ya, menekan, lalu dimasukkan ke sebelah ini, misalkan yang biru ke sini ya. Oke, sampai mentok, benar-benar mentok, dan si kabel tembaga nggak ada yang kelihatan ya, pastikan nggak ada yang kelihatan. Jadi posisi kabel tembaga yang serabutnya itu harus ada di dalam. Terus setelah itu dikencangkan lagi skrupnya menggunakan obeng. Oke, aman ya, saya tarik-tarik udah kencang. Terus sebelah lagi dimasukkan juga ke lubang skrup. Oh, ininya belum dikenorin ya. Oke, jadi makanya dikenorin supaya si kabel serabut ini bisa masuk dulu, ada ruang untuk masuk. Nah, setelah itu dikencangkan kembali seperti kabel yang biru tadi. Kencangkan lagi skrupnya. Oke, nah ini udah kencang ya. Nah, setelah itu baru kita kunci kabel hitamnya ini dengan mengunci kabel yang bagian belakang ini. Jadi skrupnya satu dulu, kencangkan sementara, temporary, jangan terlalu kencang dulu ya. Nah, ini masih bisa diputar-putar ya, artinya ini belum terlalu kencang. Setelah itu skrup satu lagi juga masukkan dan kencangkan. Untuk skrup yang kedua
ini langsung dikencangkan nggak apa-apa ya. Terus yang pertama tadi baru dikencangkan sampai kencang. Nah, supaya aman ya, ketarik-tarik juga aman ini, karena ini kayak posisinya kejepit kabel hitamnya ini. Setelah itu baru dipasang lagi si cover stop kontaknya atau terminalnya. Oke, sudah kencang. Oke, sudah kencang ya. Nah, sebelum dipakai kita usahakan dicek dulu ya, nanti pakai obeng atau test pen, obeng test pen seperti ini yang saya punya ini. Jadi nanti ini colokan ke colokan listrik yang ada di rumah. Setelah itu kalau sudah nyambung ya, ini harus dicek ya lubang ini ya. Nanti kalau sudah ada arus, nanti si test pen ini akan menyala seperti akan saya buktikan sekarang. Oke, ada nyala ya, test pennya ada nyala, berarti ini udah ada arus listriknya, udah bisa dipakai seperti itu. Baik ya teman-teman, jadi seperti itu untuk merakit terminal dengan aman dan baik, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari kesalahan merakit terminal seperti ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.